Israel menyerbu Iran adalah pelanggaran kedaulatan, ditambah kemudian Amerika menyerbu Iran. Ini juga pelanggaran kedaulatan negara Iran. Dunia diam saja. Dunia itu tidak banyak yang berani untuk mengutuk Israel dan Amerika. Hanya Rusia, Korea Utara, dan Tiongkok yang terang-terangan mengatakan tidak setuju, mengutuk, dan menganggap apa yang Israel dan Amerika lakukan adalah kejahatan kelas berat atau hideous crime. Untuk membicarakan kejahatan luar biasa Amerika dan Israel, maka kita mulai dengan membicarakan dua senjata yang baru dibicarakan banyak pengamat. Pertama tentang bunker buster, yang kedua tentang cluster bomb. Bunker buster milik Amerika, cluster bomb milik Iran. Bunkers estimated to be as tall as 6 stories. While these strikes caused some damage to the surrounding infrastructure, they did little to harm the deeply buried core facilities. To breach such depths, Israel would require the US-built GBU-57, a massive ordnance capable of penetrating over 8 stories underground, delivered by the stealthy B-2 Spirit bomber. Inilah bunker buster. Kita tahu sebelum Amerika menyerbu fasilitas nuklir Iran, Israel sudah mengebom 2 fasilitas pengembangan nuklir Iran. Tapi Israel belum berhasil menghancurkan fasilitas nuklir Iran yang terpenting, yaitu di Fordo. Dikatakan letaknya sekitar 150 meter di bawah tanah di pegunungan Tandus. Lokasi Fordo dalam perjalanan darat sekitar setengah jam sebelah selatan kota Qom, kota sucinya golongan Syiah, yang mana Israel sangat ingin menghancurkan Fordo. Tapi Israel tidak punya kemampuan. Satu-satunya yang bisa menghancurkan Fordo adalah Amerika. Itu karena Amerika memiliki bom khusus untuk sasaran bunker atau bunker buster yang harus diangkut dengan pesawat B-2 Spirit. Maka perhatian pengamat militer tertuju pada pergerakan B-2 Spirit ini. Masih tetap di tempatnya atau sudah mulai bergerak? Lokasi parkir B-2 Spirit hanya satu, di Whiteman Air Force Base di Missouri, tengah-tengah Amerika. Kalau B-2 Spirit itu terbang dan meluncurkan bomnya kemudian menghancurkan Fordo, pasti akan menimbulkan radiasi yang luar biasa luasnya. Tapi Amerika memang tidak pernah malu dan Amerika memang tidak pernah peduli apakah ada bukti yang dipakai sebagai alasan penyerangan atau tidak, atau otentik. Nggak peduli mereka. Toh nggak ada yang berani sama Amerika. Toh nggak ada konsekuensinya apa-apa. Ketika Amerika menjatuhkan bom 30 ton ke sasaran Fordo Sabtu lewat tengah malam, itu sangat mengejutkan. Yang mengejutkan adalah ternyata tidak muncul radiasi nuklir dari Fordo. Kalau benar Fordo dihancurkan, mestinya terjadi radiasi yang hebat. Apakah bom itu sedemikian hebatnya sehingga semua radiasi ikut terkubur di dalamnya yang sangat dalam? Atau ternyata Iran sudah mengosongkan Fordo sebelum diserang? Atau serangan itu hanya menyasar sebelah-sebelahnya saja? Itulah yang dikatakan bahwa Amerika menyerang cangkang kosong. Media Iran melaporkan Fordo memang diserang, tapi baik-baik saja. Dan dapat dipastikan penduduk Qom tidak mendengar letusan apapun, padahal Fordo berada di provinsi Qom, hanya berjarak 35 km saja. Soal keterangan Trump yang mengatakan sudah menghancurkan Natan dan Isfahan di Sabtu malam itu juga sangat menggelikan. Dua lokasi itu sudah lebih dulu hancur oleh serangan Israel. Sudah lama. Lokasinya memang tidak di dalam tanah. Kenapa perlu dihancurkan lagi? Penduduk Isfahan sendiri tidak merasakan apa-apa di Sabtu malam. Minggu pagi mereka beraktivitas seperti biasa. Trump menghancurkan semua fasilitas nuklir yang mana? Serangan Amerika dan Israel yang katanya menghancurkan fasilitas nuklir ternyata tidak mempengaruhi kemampuan Iran melakukan serangan balik karena sumber rudal tetap utuh di tempat rahasia. Melihat kelihayan Iran dengan roket misil, drone, uraniumnya, dan fasilitas nuklirnya, sepertinya ke depan Iran akan menjadi lebih berkonsentrasi pada pengembangan teknologi militer yang lebih canggih lagi. Bisa-bisa mereka kembali ke zaman Harun al-Rashid dengan Bait al-Hikmahnya, dengan House of Wisdomnya, yaitu melakukan pembangunan ekonomi, teknologi, ilmu pengetahuan, dan kesehatan yang bakal mengalahkan Amerika dan Tiongkok. Dalam keadaan diisolasi puluhan tahun aja, kemajuan Iran begitu nyata. Apalagi kalau nggak diganggu. Peace.